Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiana Priaksan dengan NIM 22133131, dan di video kali ini saya akan membahas yaitu modul 5, yaitu move to front bagian decode atau bagian decoder. Oke, nah konten dalam PowerPoint ini kita nanti akan menjelaskan apa itu encoding dan decoding. Nah, karena pada video modul 4 itu saya tidak menjelaskan encoding, jadi kita masukin di sini aja. Terus ada program dari modul 5 itu sendiri dan analisisnya, kemudian flowchartnya. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu encoding? Nah, encoding itu adalah sebuah proses mengubah data atau informasi dari format aslinya ke dalam bentuk lain sehingga dapat ditransmisikan atau dapat disimpan dengan lebih mudah dan efisien. Nah, encoding juga memiliki tujuan untuk memastikan data yang diubah formatnya bisa diubah kembali ke dalam bentuk aslinya dengan aman tanpa kehilangan informasi, atau tipe datanya itu lossless masalah itu, jadi datanya nggak hilang. Nah, contoh dari encoding ini tuh dimana yang pertama tuh jadi mengubah format teks, suara, atau video yang dipahami manusia untuk menjadi format digital yang nantinya bisa dikirim atau dapat dikirim menggunakan media komunikasi. Nah, proses ini juga melibatkan konversi data dari format asli ke format lain sesuai yang dipahami oleh transmisi. Kan kayak ada metode-metode konversi data itu kayak yang kita pelajari sekarang tuh kan, move to front, kemudian ada mungkin bisa ada Unirecode, ada lagi ya, LZ77, dan masih banyak lagi lah kayak contoh-contoh konversi data. Yang kedua itu melakukan proses backup dengan cara melakukan compression file atau folder yang jumlahnya banyak jadi satu file baru dengan format itu, contohnya zip atau .tar.gz dan sebagainya, mungkin bisa juga .rar dan sebagainya. Nah, lanjut ke decoding. Nah, decoding ini proses kebalikan dari encoding. Jadi decoding adalah proses mengubah data atau informasi yang sebelumnya di encode menjadi data yang semula atau data yang asli sebelum di encode. Nah, decoder ini memiliki tujuan untuk mengembalikan data ke bentuk atau format aslinya seperti saat sebelum dilakukannya proses encoding. Nah, contoh decoding ini tuh yang pertama mengubah data yang telah dikompres atau dienskripsi menjadi bentuk aslinya berupa teks, suara, atau video sehingga bisa dipahami oleh manusia. Yang kedua itu mengambil file backup yang sebelumnya cuma satu file, yaitu yang berformat .zip itu menjadi bentuk aslinya, yaitu misalnya file yang tadi di encode atau folder yang sebelumnya di encode atau menjadi bentuk aslinya sebelum di encode. Nah, untuk tugas dari modul 5 itu sendiri, jadi kita pertama tuh diminta untuk memasukkan program encode kita yang kita masukkan di modul keempat, ya ini yang saya gunakan ini program encode-nya, dimana nah encode ini tuh pada move to front ini, jadi pada encode ini tuh bedanya sama decode itu dimana inputnya itu biasanya berbentuk huruf, atau data hasilnya tuh huruf. Nah, akan kita encode menjadi angka atau tipe data string itu sih biasanya untuk encode. Nah, kalau untuk decode itu kebalikannya, berarti dari hasil encode atau si angka ini akan kita ubah menjadi huruf lagi atau si data aslinya, seperti itu kira-kira. Nah, dimana S ini tuh kan sebagai acuan dari si encode ini, yaitu ada variabel S dengan list berisikan tipe string dimana A, B, C, D, dan E. Nah, data string ini yang akan menjadi input untuk nanti di encode yang berisikan list tipe data string itu D, C, D, E, A, A, B, E, B. Nah, kemudian ada variabel output. Variabel output ini untuk menyimpan hasil akhir atau hasil dari encode si program encoding ini, dengan variabel output berisikan list kosong. Kemudian ada perulangan pada saat I. Nah, yang akan kita proses itu di data stream untuk perulangannya ini. Nah, kita buat variabel baru yaitu di bentuk variabel urutan dengan berisikan s.index i, yang dimana fungsinya ini
Jadi .index ini akan men-scan atau scan karakter saat ini atau karakter i pada variabel s gitu. Kemudian ada output.append dengan parameter atau argumen urutan. Nah, di sini tuh output maaf, jadi output ini akan menambahkan nilai si variabel urutan itu pada baris sebelumnya urutan itu adanya ya dengan argumen urutan. Kemudian baris berikutnya ini ada spop urutan. Nah, pop ini tuh jadi digunakan untuk menghilangkan suatu elemen dengan argumen urutan. Berarti yang dihilangkan itu elemen saat ini atau elemen si i. Kemudian, nah nanti elemen itu akan dimasukkan kembali menggunakan fungsi insert yang sudah dijelaskan pada fungsi sebelumnya, atau mungkin waktu decode nanti kita akan tampilkannya fungsi dari pop, insert, atau mungkin kalau misalnya di decode ya kita jelasin lagi aja nggak apa-apa, atau ntar kita tampilkan. Nah, jadi insert ini tuh ada dua parameter atau argumen. Yang pertama tuh di indeks mana yang kita tempatkan. Pada contoh ini tuh kita tempatkan pada indeks 0, dimana fungsi ini karena kita akan menggunakan metode move to front, sehingga jadi data yang telah diinputkan ini akan dihapus di posisi awal dan dipindahkan ke posisi terdepan tuh untuk move to front. Dan argumen keduanya itu menaruh elemen yang kita inginkan, yaitu elemen saat ini atau elemen si variabel i gitu. Nah, proses move to front ini kuncinya itu ada di spop dan xinsert pada program ini. Nah, kemudian setelah perulangan telah selesai, kemudian kita akan mencetak dengan argumen output, atau berarti mencetak output pada layar seperti itu untuk proses encode. Nah, kita lanjut ke proses decodingnya. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan, jadi perbedaan decode sama encode itu terdapat di inputnya, dimana kalau encode itu inputnya string atau ya tipe data string. Nah, kalau misalnya decode itu kebalikannya dari encode, jadi hasil dari encode ini jadi input si decode seperti itu. Makanya di sini tuh bedanya itu terletak di data stream dari program yang tadi ya, yang encode tuh, dimana data streamnya ini yaitu si variable data stream diisikan dengan list dengan tipe data integer atau hasil dari encoding seperti itu. Untuk output sama untuk menyimpan hasil decoding program ini. Nah, kemudian pada baris keempat ini tuh ada perulangan, dimana pada perulangan dari mengacu pada variabel data stream perulangannya itu, dimana setiap elemen urutan adalah nilai indeks yang akan menunjukkan posisi dalam daftar S. Nah, jadi di sini masuk ke perulangan, di mana ada variabel yang diberi nama scan dengan S. Ini tuh scan ini tuh mengacu pada variabel S, yaitu S saat ini gitu. Kemudian masuk ke program selanjutnya, yaitu output.append. Sama ya, ini sama seperti encode. Nah, jadi kita akan tampilkan lagi aja fungsi append itu kira-kira seperti ini. Nah, itu fungsi append. Nah, jadi append itu menambahkan sebuah elemen atau nilai pada variabel. Nah, pada kasus ini tuh jadi output ini akan ditambahkan elemennya, yaitu menambahkan elemen si scan atau elemen S pada saat ini atau saat S dengan argumen urutan itu atau parameter urutan. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam output si hasil dari decoding ini, nah nanti pada baris 2 itu memproses si memasukkan hasil decoding ke outputnya. Nah,
pada baris selanjutnya itu, nah ini nih merupakan baris pada inti proses move to front, dimana yang pertama spop itu untuk menghilangkan, kemudian extensor itu untuk memindahkan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah jadi spop ini menghilangkan pada data S ini apa namanya si indeks data saat ini gitu. Jadi akan menghilangkan misalnya nih 3 tuh kan si indeksnya D, berarti akan menghilangkan D, dan pada baris selanjutnya akan menginsertkan D di indeks 0 dan memasukkan elemen saat ini. Nah fungsi insert itu kira-kira seperti ini. Nah itu ya, jadi tadi ada fungsi pop, insert, kemudian append. Oh ya lupa ya tadi pop belum ini ya, jadi pop itu fungsinya kira-kira seperti ini. Nah kayak tadi ya udah, jadi ada pop, insert, append. Jadi sebenarnya fungsinya sama aja sih untuk decode dan encode ini. Yang berbeda tuh hanya pada input datanya gitu. Nah kemudian setelah perulangan selesai, maka output akan dicetak dengan fungsi print dengan argumen atau parameter itu si output ini untuk menampilkan hasil pada layar. Itu seperti pada contoh itu D, C, D, E, A, A, B, E gitu. Nah pada soal selanjutnya itu kita diminta untuk menggunakan fungsi def atau mungkin kalau nggak salah tuh def itu panjang definition. Nah def ini tuh fungsinya kira-kira seperti ini. Ya, oke, jadi def itu tuh apa ya? Jadi kita tuh membuat fungsi baru yang nantinya fungsi baru ini kita dapat panggil di baris manapun pada program gitu. Jadi kita bebas lah membuat, misalnya membuat fungsi untuk penjumlahan. Jadi kita tinggal panggil si mungkin pada kasus ini tuh panggil aja si mft underscore encode dengan mengisikan si argumennya. Nah karena kita ini decoding, kita menggunakan argumen si data stream atau si data inputnya gitu. Nah jadi kita di sini memasukkan program si encoding pada def mft encoding gitu. Jadi nanti ketika kita memanggil def mft encoding pada program itu, jadi kita nggak perlu masukin program utuhnya untuk encoding. Jadi cukup panggil si mft underscore encoding dan parameternya yang akan kita, atau inputnya ya, pak inputnya itu kita masukin ke parameternya, atau map variable input kita masukkan ke parameter si mft atau si fungsi mft encoding. Nah kemudian di sini kita buat juga def atau fungsi baru dengan diberi nama mft decoding. Nah jadi ketika kita ingin melakukan proses encoding pada program itu, kita hanya perlu memanggil mft.encoding dengan parameternya parameternya input decode gitu. Karena kan input decode itu isinya itu si tipe data integer, dan nantinya akan di decoding menjadi tipe data string kembali, dan def ini diisikan. Nah diisikannya itu harus diberi ini ya, menjorok ke dalam dari si program baris si def ini, yang diartikan jadi si program set yang menjorokkan itu adalah bagian dari si fungsi baru atau fungsi def itu sendiri. Seperti itu. Nah di sini ada fungsi baru ya, return. Nah return tuh kira-kira seperti ini fungsinya. Nah jadi fungsi return itu untuk mengembalikan nilai mungkin untuk mengembalikan nilai pada kasus ini tuh. Jadi ketika kita memanggil si fungsi misalnya si fungsi mft underscore encoding, nah nanti tuh yang akan munculnya itu hasil outputnya gitu. Jadi langsung si outputnya yang menjadi
eh, yang akan muncul ketika kita memanggil si fungsi encoding. Sama halnya pada proses decoding. Jadi ketika kita memanggil mft underscore decoding, nah yang hasilnya tuh, yang munculnya tuh hasil atau nilai di output satu atau hasil dari decodingnya, kira-kira seperti itu. Dan ini analisisnya saya udah analisis per baris. Jadi baris pertama itu mendefinisikan fungsi MFT decoding yang akan menerima parameter data stream yang berisikan simbol-simbol yang akan encode. Kemudian nih pada baris kedua yaitu output. Variabel output yaitu membuat daftar kosong untuk menyimpan hasil dari encoding yang merupakan yang berupa indeks. Gitu. Kemudian pada baris ketiga itu melakukan iterasi atau perulangan pada setiap elemen di data stream yang akan diproses. Itu kemudian baris kelima yaitu menambahkan indeks pada urutan dan men-scan atau menemukan urutan ke dalam jadi mencari elemen di baris keempat ya, mencari elemen i pada daftar S dan kemudian mencari elemen pada variabel S gitu. Nah pada baris kelima yaitu output.append. Nah jadi menambahkan indeks pada urutan yang ditemukan ke dalam daftar hasil encoding pada output atau pada variabel output. Kemudian pada baris ke-6 yaitu menghilangkan elemen urutan pada saat ini pada list S, yaitu di .pop untuk menghilangkannya. Kemudian pada baris ke-7 ini menambahkan lagi elemen i saat ini pada indeks ke urutan awal, yaitu di mana urutan awal itu berpengaruh pada mengacu pada 0 ini, parameter atau argumen pertama yaitu 0 dan koma i itu elemen yang akan kita ingin masukkan menggunakan fungsi insert. Nah kemudian pada baris ke-8 ini ada fungsi return, jadi mengembalikan nilai daftar hasil encoding dari output ketika si fungsi MFT encoding ini dipanggil. Nah untuk 10 ini sama ya seperti baris pertama, yaitu membuat daftar ke-9, jadi sama seperti baris pertama, yaitu mendefinisikan fungsi MFT decoding yang akan menerima parameter, ini tipe ya, harusnya input decode, ini masih program yang sebelum saya perbaiki. Kemudian yang akan berisi indeks-indeks hasil encoding yang untuk didecode kembali menjadi simbol asli. Nah output ini sama kayak baris kedua fungsinya. Kemudian pada baris ke-13 sama kayak baris ketiga. Baris ke-14 sama kayak baris ke-6, yaitu menghilangkan dengan fungsi pop, cuma variabelnya aja yang beda. Kemudian baris ke-15 sama dengan baris ke-7, dan baris ke-16 itu sama dengan baris ke-8, yaitu mengembalikan nilai daftar hasil decoding ke output. Nah di sini ada proses utamanya, di mana kita menginisialisasi variabel S, yaitu sebagai daftar simbol asli yang akan nanti diproses pada proses encoding. Kemudian data stream ini baris ke-18 fungsinya menginisialisasi variabel data stream yang nantinya akan menjadi nilai input dari proses encoding. Kemudian s_original ini sebuah variabel yang berisikan tipe data string, sama kayak baris 17, yaitu inisialisasi daftar simbol. Kemudian baris selanjutnya itu jadi kita inisialisasi input decode. Nah jadi ini tuh variabel input decode yang nanti fungsinya untuk input dari data yang akan didecoding. Nah kemudian variabel hasil encode. Nah di sini tuh kita ini mengimplementasikan dari penggunaan fungsi baru yaitu def, dimana kita memanggil MFT decoding MFT decoding dengan parameter data stream, dan nantinya berarti isi dari nilai hasil encode ini itu merupakan hasil encoding dari program MFT atau fungsi hasil dari program
fungsi mft underscore encoding dengan parameter data string. Pada baris berikutnya, nah hasil decode ini kita memanggil mft decoding dengan parameter hasil encoding. Kenapa? Karena kan hasil decoding itu kan merupakan mengembalikan data ke semula, yang dimana berarti kita memerlukan hasil dari encoding. Jadi kita menggunakan parameter si variabel hasil encode hasil underscore encode dengan memanggil fungsi decoding. Nah, kemudian disimpan pada variabel hasil underscore decode itu. Nah, pada baris berikutnya ini kita mencetak hasil encode dan decode, di mana peringatan pertama itu dengan parameter string decode encode titik 2, kemudian koma dengan berisikan nilai dari variabel encode. Kemudian pada baris berikutnya kita mencetak dengan parameter pertama yaitu tipe data string, yaitu berisikan tulisan decode dengan titik 2. Kemudian parameter kedua yaitu hasil dari decoding yang tersimpan pada variabel hasil underscore decoding, seperti itu. Untuk program nomor 3 pada modul 5 dan analisisnya. Dan ini merupakan hasilnya yang ini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke flowchartnya, di mana pertama pasti ada start, kemudian kita inisialisasikan daftar asli sebagai acuan dari decoding atau data asli gitu. Bukan data asli. Apa ya? Jadi menginisialisasi variabel s dengan berisikan nilai list tipe data string yaitu A, B, C, D, E yang nantinya akan dilakukan proses decoding di sini. Nah, kemudian di sini ada data inputnya yaitu yang diberi nama variabel data stream. Itu berisikan list tipe data integer yaitu 331430421, yaitu ini tuh merupakan indeks dari hasil encoding. Kemudian kita menginisialisasikan variabel output yang nantinya fungsinya sebagai tempat hasil dari output decoding. Kemudian kita masuk ke urutan, dan dimana for urutan in data stream, dimana ini tuh decision apakah urutan itu kurang dari data stream. Kalau iya, kita masuk ke proses perulangannya, dimana scan sama dengan urutan s urutan, dimana ini mengacu ke si berisikan nilai ini ya, si S saat ini atau saat perulangan ini terjadi itu S ini tuh apa gitu isinya gitu. Kemudian mengscan indeks pada S variabel S saat ini. Kemudian masuk ke program berikutnya yaitu output.append scan. Jadi menambahkan elemen yang tadi tersimpan pada variabel scan yang dimasukkan ke variabel output, yaitu hasil decodingnya masukkan ke variabel output. Kemudian kita mulai ke proses MFT-nya, yaitu kita menghilangkan dulu si variabel yang telah didecode tadi atau yang setelah diproses dengan input tadi yang dimasukkan. Kemudian kita menghilangkan elemen pada elemen saat ini di variabel S. Kemudian kita menambahkan lagi atau memindahkannya dengan fungsi insert, di mana parameter pertama itu pada indeks mana kita ingin masukkan, dan parameter 2 itu elemen apa atau nilai apa yang kita masukkan ke variabel S. Terus perulangan terjadi sampai selesai, dan ketika selesai kan otomatis kondisi ini tidak memenuhi, yang dimana kita masuk ke no, dan
Program akan mencetak hasil output dari si proses decoding ini dan program selesai. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasan dari flowchart decoding seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari modul 5 Move to Front bagian decoding. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang ataupun berbelit, dan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.